Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai hari ini, hari yang ke-7, kita masih bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan pengampunan, dan bulan yang penuh dengan pahala yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan baik sebelum Ramadan maupun jika berada di Ramadan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam, mari kita sering-sering ucapkan, mari kita sering-sering baca setiap saat dengan niat dan harapan mudah-mudahan semua kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, hari yang ke-7 ini adalah rangkaian dari 10 hari dari pembagian bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama, tanggal 1 sampai tanggal 10, hari pertama sampai hari ke-10 adalah tahapan yang pertama. Tahapan yang pertama, insya Allah kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rahmat artinya kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Tentu orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang taat dan patuh terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam melaksanakan ibadah puasa. Jika kita ingin mendapatkan rahmat atau kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan puasa, tentu kita harus melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dalam puasa adalah meninggalkan semua yang membatalkan ibadah puasa kita. Ini perbuatan yang sangat mendasar agar puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya, walaupun perbuatan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa itu adalah perbuatan yang sangat mendasar, banyak di antara kita yang tidak melaksanakan ibadah puasa dengan benar. Banyak di antara kita, terutama anak-anak
mudah-mudahan anak-anak kita nanti sampai mereka dewasa nanti mereka terbiasa untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menegakkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya hadirin rahimakumullah, di samping kita meninggalkan hal-hal yang berkaitan puasa, kita harus meninggalkan segala perbuatan yang bisa menggugurkan pahala puasa kita. Di antara perbuatan yang bisa menggugurkan pahala puasa kita adalah menggunjing. Apa artinya menggunjing? Membicarakan aib atau kekurangan orang lain. Perbuatan ini kalau kita lakukan akan berakibat pada gugurnya pahala puasa yang kita lakukan. Artinya apa? Kalau kita sering menggunjing atau membicarakan aib atau kekurangan orang lain tanpa mau melihat kekurangan atau aib diri kita sendiri, pahala puasa kita menjadi gugur. Walaupun puasa kita lakukan sah, tetapi pahalanya nanti tidak ada ketika kita melakukannya nanti pada kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, mari pada bulan puasa ini kita hindari perbuatan menggunjing, perbuatan menceritakan aib atau kekurangan orang lain. Ini sering dilakukan oleh kita, terutama oleh ibu-ibu. Hadirin rahimakumullah. Kemudian berikutnya perbuatan yang bisa menggugurkan pahala puasa kita adalah mata kita, tangan kita, kaki kita tidak ikut berpuasa. Padahal di dalam Al-Quran maupun dalam hadis kita diperintahkan agar semua anggota badan kita ikut berpuasa. Bagaimana caranya mata kita ikut berpuasa? Bagaimana caranya tangan kita ikut berpuasa, kaki kita ikut berpuasa? Mata kita hendaknya ikut berpuasa dengan cara tidak melihat atau tidak menonton hal-hal yang buruk yang dapat merusak pikiran kita. Karena sekarang kita berhadapan dengan teknologi yang canggih. Setiap kita memiliki yang namanya handphone atau HP. Di handphone atau HP kita bisa melihat berbagai macam tontonan. Ada tontonan yang bagus, ada tontonan yang tidak bagus. Tentunya sama Allah ini agar puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita membuka handphone kita menonton hal-hal yang bagus, misalnya ceramah-ceramah atau kata-kata motivasi atau film-film yang bagus yang dapat menambah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada tontonan yang tidak bagus yang dapat merusak pikiran kita hendaknya menghapusnya dari handphone kita masing-masing. Karena handphone itu bisa berakibat bagus, bisa juga berakibat buruk pada kita, terutama kepada anak-anak kita. Berikanlah pemahaman kepada anak-anak kita bahwa HP atau handphone itu bisa berakibat bagus, bisa juga berakibat tidak bagus, tergantung kepada diri kita masing-masing. Apabila kita menggunakan handphone itu dengan
jika tangan kita terpakai untuk menulis hal-hal yang tidak positif, hal-hal yang tidak bermanfaat kepada orang lain, maka rasa kita seperti yang saya jelaskan tadi tidak akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kaki juga harus berpuasa. Bagaimana caranya kaki berpuasa? Kaki kita arahkan ke tempat-tempat yang bagus, ke tempat-tempat yang baik. Contohnya ke masjid, ke sholat, ke pondok pesantren yang mengadakan pengajian-pengajian atau kajian-kajian Islam. Alhamdulillah di tempat kita setiap hari, setiap sore diadakan kajian-kajian Islam, terutama yang berkaitan dengan puasa Ramadan. Oleh karena itu, Bapak Ibu rahimahullah, kaki kita hendaknya kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang baik tadi. Jangan sampai kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang tidak bagus, ke tempat-tempat yang ada perbuatan-perbuatan maksiat di sana. Jika kita tidak gunakan untuk melangkah ke tempat-tempat yang bagus, ke tempat-tempat yang bermanfaat seperti tempat kajian-kajian Islam, insya Allah hati kita juga ikut berpuasa. Hadirin mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma waffaq ila aqwamit thoriq. Wassalamu